Selamat pagi rekan-rekan Simas Perjuangan Sedunia, di mana kalian berada, di kutub utara, kutub selatan, benua Amerika, Eropa, Asia, Australia, Afrika. Shalom Washington, Yerusalem. Teman-teman, hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus, di mana itu menandakan bahwa Tuhan Yesus telah menang atas kerajaan maut. Artinya buat orang yang percaya Tuhan Yesus, dia umat pemenang. Buktinya bahwa kita selalu berperang menolak kedagingan hawa nafsu yang mencoba menggoda kita. Itu artinya kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Tuhan ada di kamar mandi, Tuhan ada ketika kita berbuat porno, Tuhan ada ketika kita di bank, Tuhan ada ketika kita korupsi uang-uang pembangunan, Tuhan ada ketika kita pungli mengambil uang SIM, pungli uang KTP dan segala macam. Dimanapun kita ada, Tuhan ada. Karena Tuhan mah segalanya. Karena itulah ya kita harus berkata, ya, masuk surga, dan berkata, tidak, dosa, tidak, porno, tidak, neraka. Ada amin? Ada. Iya. Kenapa? Tuhan Yesus itu iya dan amin. Di warung tukang sayur dia ada, di bandar narkoba lagi ngisap dia ada, di lokalisasi prostitusi dia ada, di mall dia ada, di gereja dia ada. Kenapa bisa kayak itu? Karena Tuhan Yesus, Tuhan ada di mana? Di PTC, di Istana Negara, di kantor Lurah, di penjara Poltabes, di penjara Polda Sumsel, di penjara Polda Brimob Kelapa II, di penjara Kopassus, di penjara Kostrad, di mana-mana Tuhan ada. Bahkan di Guantanamo, penjaranya CIA ada. Bahkan di penjaranya Raja Salman Arab Saudi ada. Bahkan di penjaranya negara Israel ada. Bahkan di penjara di negara Afrika Selatan, Nelson Mandela ada. Kenapa? Karena dia tuh Tuhan. Dia bukan lurah, dia bukan tukang sayur, dia bukan kapolda, dia bukan kepala CIA, dia bukan presiden Amerika. Dia Tuhan, dia presiden seluruh bangsa. Dia yang mengatur harga beras, dia yang mengatur harga minyak, dia yang mengatur semuanya. Bahkan harga sempak yang kita pakai pun Tuhan Yesus tahu. Baik harga sempak ibu-ibu di depan ini maupun harga sempak ibu-ibu di Afrika Selatan. Kenapa? Karena dia tuh Tuhan. Ada amin? Ada amin? Ada amin? 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 Karena takut Tuhan adalah itu kunci utama. Ya kan? Sia-sialah raja-raja dunia itu, mereka yang sedang menghancurkan firman Tuhan. Sia-sia. Umat-umat pilihan Tuhan tidak akan tergoda. Buktinya kita. Tadi kan ada mau pagi-pagi. Itulah kata orang sudah jadi itu kan. Semalam aja jam-jam 12 malam masuk 10 mobil dalam ini. 10 mobil, belum lagi motor, ya kan? Sudah jadi bener, ya kan? Makanya saya bilang, teman mereka itu, teman mereka. Makanya Kapolda, Kapolri nggak bisa berbuat, teman mereka. Makanya kan kriminal meningkat, kayak demo di Muratara, ya kan? Tembak-menembak kemarin itu di Prabu Mole, ya kan? Meningkat. Kenapa? Merasa teman. Orang kudus berteman dengan orang kudus. Kriminal berteman dengan kriminal. Gak mungkin kan homo berteman dengan pendeta, gak mungkin kecuali homonya bertobat. Nah, mana ada bandar narkoba jalan bareng dengan pendeta, gak mungkin kecuali pendetanya narkoba atau pendetanya narkobanya bertobat. Kalau gak bertobat gak mungkin. Makanya kata orang tuh, kambing akan berkumpul dengan kambing, singa akan berkumpul dengan singa. Gak mungkin kambing berkumpul dengan singa berkumpul dengan kambing, gak mungkin. Makanya pendosa akan berkumpul dengan pendosa. Orang kudus akan berkumpul dengan orang kudus. Pemberontak akan berkumpul dengan pemberontak. Patriot akan berkumpul dengan patriot. Nggak mungkin pemberontak berkumpul dengan pemberontak dan pemberontak berkumpul dengan patriot. Nggak mungkin. Pemberontak akan berkumpul dengan pemberontak dan seluruh berusaha memberontak. Amin. Karena itu hukumnya, itu takdirnya. Ya kan? Pemberontak pasti akan berkumpul dan selalu berkata, bagaimana nih? Laju apa? Laju. Kata istri, karena teman mereka. Api berkumpul dengan api pasti berkumpul dengan teman mereka. Air berkumpul dengan air. Gak mungkin air bersatu dengan api. Gak mungkin kan minyak bersatu dengan air. Siapa? Berfantasilah kemana-mana sampai ke surga pun air dengan minyak gak mungkin bersatu. Hukumnya dari zaman Nabi. Gak tahu kalau fantasi. Kalau fantasi kan bebas. Jangankan air dengan minyak, air dengan api aja bisa bersatu. Kenapa? Fantasi. Ada amin? Iya. Makanya kita bilang kan, kita sebagai umat Tuhan Yesus tidak percaya fantasi saya gitu.
Ya kan mereka ngomong suka selesai itu tuh. Lu ngelapor ke Herman Deru, lu ngelapor ke Ratu Dewa, lu ngelapor ke Bursa, lu ngelapor ke Panca, lu ngelapor ke bupati-bupati si Argito, bupati-bupati kepala daerah di Sumsel aja. Pak Gub, proyek yang mangkrak yang tak selesai. Kami selesai tuh. Pacak kami selesai kan. Tapi yang PL dulu yang kecil-kecil, yang 200 juta ke bawah kan. Jadilah 10 juta kali 5. Kan kayaknya kan sejam pacak 5 hayalan kan. Sejam 5 PL 200 juta semiliar. 200 juta kali 5 itu 1 miliar sejam. Oh ini jalan nih. Terus. Selesai. Pak Bupati, jalan PL itu sudah selesai kami bangun tuh. Periksa kan? Mana? Di fantasi kami Pak Bupati. Selesai jalan yang 300 meter itu. Jalan setapak itu. 200 juta sini. Oh kan gila. Jalan setapak. Jangan kau paksa kehayalan kau terjadi di kenyataan kau nih. Gila kan kata bursa sarang nabi. Pasti. Kalau istilah kalau bursa kamrat bursa. Gila kau nih. Kehayalan dipaksa untuk jadi kenyataan. Gila baik. Jangan maksa wong gila Kawan wong gila pasti bakal nung gila Man mungkin wong waras bakal nung waras. Kata kamrat bursa kan. Maksa di hayalan kau selesai jalan-jalan 300 meter, maksa ke bawah itu kenyataan. Mana bukti? Istighfar, alhamdulillah masih hidup. Istighfar, oh hayalan itu tetap hayalan, tidak bisa jadi kenyataan, tidak boleh maksa. Berdosa, tanya bursa, kamrat bursa pasti. Woi lolo, hayalan tetap hayalan, cukup kau baik. Tidak pacak kau paksa di hayalan kau yang jalan 300 meter itu bisa jadi. Aman tidak digawe ke, tidak aman tidak diselesai ke di dunia nyata. Mugol lah kau mati 7 kali, hei gilo. Tidak akan selesai. Hayalan tetap hayalan, bay. Ngerti tak kau? Gilo ini, lolon. Sudah kau berkawan dengan gilo, bay. Hayalan dianggap kenyataan, gilo. Oh, kata kamera bursa, misal. Ada men? Karena itulah teman-teman, kita nggak percaya. Kita kan tahu data-data negara Indonesia. Tiap provinsi di Indonesia pasti ada proyek mangkrak. Nah, selesaikan aja. Ya kan, lapor. Herman Deru. Mana Pak Gub? Mana yang mangkrak? Kami selesai. Yang tidak selesai kami selesai. Gampang, pendek bacoannya. Ada harga. Siko hayalan ada harga. Sekali kawin ada harga. Itulah kita mau ikut Tuhan Yesus. Karena apa yang dikasih Tuhan Yesus itu gratis. Penebusan dosa. Kebangkitan hidup. Pengampunan dosa. Dan hidup kekal, abadi, bahagia di sorga. Gratis. Kalau dunia setan kan ngayal, enak bayar. Mana aja gitu. Contoh, untuk biar agak enak berfantasinya, pakai ganja, pakai narkoba. Banyak kan, mana ada narkoba gratis di dunia ini. Narkoba aja nggak gratis, apalagi sudah pakai polisi ya kan, pakai tentara, di mana logikanya bisa gratis? Emangnya aparat digerakkan si Tito menggerakkan itu nggak pakai duit? Hepeng, pulus, cuan coy, piti. Mana mau si Tito masang badan kalau nggak ada duitnya. Si Luhut segala macam. Kosong itu semua. Ya kan? Buktinya aja. Yang kasus Napoleon Bonaparte itu. Kenapa dia tega mengkhianati Bonaparte yang itu dikasih penghargaan Bonaparte ditangkap? Kalau nggak. Amin. Ada amin? Amin. Karena itu teman-teman kesiman sepanjang dunia, percayalah. Tuhan Yesus pasti menang. Hari ini, besok kita semua bisa mati. Siapa yang bisa menjamin? Oh tenang baik, besok aku udah mati. Yakin besok udah mati. Oh tenang baik, malam aku udah mati. Yakin. Banyak orang lagi berdoa, Yesus sud mati, Yesus sud meninggal. Banyak. Pertanyaannya bukan kapan kita mati. Pertanyaannya, apakah kita sudah menerima Tuhan Yesus atau tidak? Mati bisa aja di mana saja, mati serangan jantung, mati kecelakaan, mati terbanting, mati segala macam. Banyak. Jangankan orang yang sudah sakit di Caritas, misalnya di rumah sakit Siloam segala macam, anak kecil aja yang baru lahir mati. Semua orang bisa mati, makanya ada raja mati, tukang sayur mati, polisi mati, sodomi mati, semuanya bisa mati. Kan? Raja pendeta mati, pendosa mati, semuanya bisa mati. Homo bisa mati, lesbi bisa mati. Bapak ibu bisa mati, semua bisa mati. Kenapa lagunya? Raja-raja mati, polisi mati, tentara mati, pendeta mati, homo mati, lesbi mati.
Tukang cabul mati, semuanya bisa mati. Mana ada manusia yang nggak bisa mati? Gajah yang badan besar aja mati. Beruang badan besar mati. Buaya yang badan besar mati. Ular yang mati. Cicak mati. Tikus mati. Lele mati. Yang nggak mati apa? Narkoba. Mana ada? Oh, ineknya mati. Sabu-sabunya mati. Ganjanya mati. Ya kan? Heroinnya mati, morfinnya mati. Ada yang ngomong kayak gitu. Berarti fantasinya sudah tingkat dewa itu. Kalau berani ngomong, oh ganja mati, sabu-sabu mati, narkoba mati, inek mati. Oh inek, oh mati, inek mati. Ekstasi mati, mana ada. Kecuali, oh pendetanya mati tadi pagi. Oh ya kan? Gajah mati. Kenapa gajah bisa mati sedangkan ekstasi tidak bisa mati? Karena gajah makhluk hidup. Semua makhluk hidup akhirnya pada mati. Kenapa inek ekstasi tidak bisa mati, morfin tidak bisa mati, ganja tidak bisa mati, heroin tidak bisa mati, sabu-sabu tidak bisa mati? Karena benda mati. Mungkin mereka akan berpikir, iya kalau gitu kami jadi ekstasi aja. Ya sudah, yang kelompok yang gila, yang berteman dengan orang gila, yang berfantasi, silakan menjadi ekstasi. Karena ekstasi nggak mati. Karena sabu-sabu nggak mati. Dan sabu-sabu pasti di kantor polisi. Pasti ada di kantor polisi. Kenapa? Barang bukti. Ataupun mereka pakai. Kayak di TV itu kan. Kapolsek mengadakan pesta narkoba di kantor polsek. Wah enak kan? Wah Kapolsek berpesta narkoba di kantor polsek kan. Makanya narkoba tidak mati. Ya kan? Sabu-sabu tidak mati. Inek tidak mati. Ganja tidak mati. Ya kan? Morfin tidak mati. Yang mati siapa? Manusia, Nabi Adam, Nabi Daud, Presiden Soekarno, ya kan, robot gedek yang homo itu, ya kan, Soeharto, semuanya mati. Ternyata susah ya jadi manusia, ternyata manusia bisa mati. Ya kalau gitu yang goblok-goblok, orang-orang gila, yang berteman ini, yang lagi berteman dengan gila, jadi ekstasi aja ya, jadi narkoba aja, tidak mati. Ada amin? Ye. Amin. Karena itu teman-teman kesiman seperti yang dunia, kita tahu bahwa akhir zaman sudah dekat. Karena itu iblis pun gelisah dan bergerak kemana-mana. Di kantor polisi iblis bergerak, di kantor Polda, Kapolri, bahkan di istana negara, bahkan di tempat-tempat suci kayak di gereja-gereja iblis bergerak. Contoh, kasus 15M korupsi di GBI. Sudah jadi rahasia umum lah, dari zaman-zaman dulu sudah ada korupsi di gereja itu kan, mau gereja apa aja lah. Cuma kali ini kan beda. Bedanya di mana? Karena menjelang akhir zaman. Ya kan? Artinya apa? Dengan munculnya kasus korupsi itu mematahkan tesis mana nih fantasinya. Bisa korupsi juga. Ya kan? Udah di gereja korupsi. Artinya apa? Kalau yang ada salib aja ada fantasi, maka apalagi yang lain. Makanya saatnya kita kembali ke surga, kembali ke salib. Ya kan? Kita semua ingin kembali ke mana? Ke surga. Gimana caranya kembali ke surga? Nah, kan gitu pertanyaannya. Mau kembali ke surga atau kembali ke neraka? Kok diem? Kembali ke surga atau ke neraka? Kok diem? Herman Diru? Jokowi? Para pendeta-pendeta mau kembali ke surga atau neraka? Oh, kembali ke neraka. Oke, karena mereka sudah berkata ingin kembali ke neraka, terjadi sesuai dengan iman mereka. Amin. Kalau kita ingin kembali ke surga, gimana caranya kembali ke surga? Hidupku kudus, pikul salib. Gampang kok, semua jalan itu terbuka lebar. Baik dia PNS, dia tukang sayur, dia pengangguran, tukang ojek, pendeta, homo, percabul, penghayal, maupun pembaca kitab suci. Semua jalan terbuka. Ke jalan ke surga, pikul salib. Jalan ke neraka, intinya berbuat dosa. Jadi kamu yang petugas, misal yang kerja di kantor camat, di kantor polisi, di kantor penjara, jangan pungli, jangan porno ya. Misalnya, Pak, kami mau mengurus KTP. Gratis, Pak. Oh, di mana gratis? Di Indonesia, Pak, Pancasila. Peraturan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, Pancasila, gratis. Atau yang polisi kan, Pak, saya mau buat SIM. Oh, SIM seharga sekian. Loh, misalnya 75.000 buat SIM C ya. Oh,
Kok di tempat lain beda, Pak? Kita penganut Pancasila, kita anti pornografi, fantasi, itu dosa, Pak. Dimarah Tuhan, dan Tuhan itu bagian dari Pancasila, Pak. Bapak Pancasila bukan? Kalau bukan Pancasila berarti Bapak ingin menghayal ya. Silakan kumpul sama teman-temannya yang suka menghayal. Ada amin? Kami mau kembali ke surga, Pak. Kalau kami mau kembali ke surga, kami pikul salib, Pak. Kami tidak mau masuk jalan ke neraka, yaitu berfantasi, pornografi, dan korupsi. Amin? Ada amin. Berarti mereka sudah siap masuk neraka. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa. Karena itu teman-teman, kita sekarang akan ke gereja, berdoa akan keselamatan jiwa kita dan orang-orang yang kita cintai. Amin. Karena bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Karena Tuhan Yesus bilang apa? Pikulah kuk, artinya pikulah salib dariku. Dari Tuhan Yesus. Karena salib yang ada padaku ini lembut. Nah, memang lembut. Cuma tinggal menerima Tuhan Yesus dan berusaha mati-matian menolak dan seluruh bujuk rayu iblis. Biarlah yang cemar terus berbuat cemar. Dan kudus, makin kudus. Amin. Oh, amin. Wah, puji Tuhan, akhirnya mereka bersuara. Haleluya. Berarti mereka telah menentukan sikap. Yang cemar biar cemar, yang kudus makin kudus. Biar yang cemar berkumpul dengan teman-teman yang cemar, yang kudus berkumpul dengan orang kudus. Amin. Tetap setia dengan firman Tuhan. I love Jesus, I love Jimin. Tuhan Yesus menang, Jimin menang. Keep spirit kind, my factor. Kita akan berkumpul di Eropa, ke Korea, lalu ke New York. Melihat Jimin di Eropa menjadi raja. I love Jesus, I love Jimin. Tuhan Yesus menang, Jimin menang. Jesus will see USA, will take control of the world. Believe me. Keep spirit kind, my factor. I love you all.